Karma dalam makna harfiahnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan, perbuatan, atau pergerakan. Dalam konteks spiritual, karma merujuk pada prinsip sebab akibat, di mana setiap tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan memiliki konsekuensi di kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya, cepat atau lambat, tampak atau tersembunyi. Dalam tatanan alam semesta, karma bekerja seperti gema. Apa yang kamu ucapkan pada kehidupan, suatu saat akan kembali padamu dengan resonansi yang setara. Dan gema itu tidak hanya menyentuh tubuhmu, tetapi jiwamu, relasimu, bahkan napasmu yang terdalam. Saat seseorang menyakitimu dengan seenaknya, menghancurkan hatimu, menjatuhkan harga dirimu, menyepelekan kebaikanmu, mereka seakan meluncurkan panah ke langit. Tapi langit tak menelan panah itu. Ia hanya menggantungnya, menunggu waktu untuk memantulkannya kembali. Kamu tidak perlu menjadi algojo. Semesta memiliki cara kerja sendiri, sunyi, lembut, namun sangat presisi. Karma tidak butuh saksi untuk bekerja, karena tindakan itu sendiri sudah menciptakan jejak energetik yang akan berjalan menuju penyelesaiannya. Semesta menghafal luka-luka tak terucap, air mata yang kamu telan diam-diam, dan rasa sakit yang tak kamu balas. Dan ketika waktunya tiba, jika kamu cukup beruntung untuk menyaksikannya, kamu akan melihat mereka, orang-orang yang menyakitimu, mulai mengalami keanehan dalam hidup mereka. Bukan kutukan, bukan kebetulan, tetapi hukum tabur tuai yang sedang menagih hutang. Tapi semesta bukan penagih utang yang tergesa. Ia sabar, namun akurat. Ia menyusun balasannya seperti mimpi buruk yang dilukis pelan-pelan. Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu bahwa tidak ada energi jahat yang benar-benar bisa lolos dari konsekuensi. Inilah 11 tanda karma mulai menghantam mereka yang pernah menyakitimu dengan seenaknya. Pertama, hubungan yang mulai retak tanpa alasan jelas. Apa yang pernah mereka hancurkan dalam dirimu, kepercayaan, cinta, atau kesetiaan, tak akan hilang, hanya berpindah menjadi bayangan gelap yang membayangi kehidupan mereka sendiri. Orang-orang yang pernah menyakitimu akan tiba-tiba mengalami hubungan yang memburuk. Suami yang berselingkuh, istri yang dingin, anak-anak yang bengal, atau sahabat yang menusuk dari belakang. Tidak selalu heboh, tapi remuknya sunyi dan terus-menerus. Seperti retakan halus pada cermin yang membesar setiap malam. Tanpa disadari, mereka mulai merasa sendirian di tengah orang-orang yang katanya mencintai. Semakin keras mereka mencengkeram cinta, semakin cepat cinta itu luntur dari genggaman. Mereka menduga orang lainlah masalahnya, padahal itu adalah refleksi dari apa yang pernah mereka lakukan padamu di masa lalu. Semesta tidak butuh cambuk api. Ia hanya perlu meniru ulang rasa sakit akibat perbuatan buruk yang dulu pernah mereka tanamkan dalam hatimu. Ironisnya, mereka akan menjadi seperti kamu dulu, merasa tidak dipahami, tidak dihargai, dan tidak dianggap. Hanya saja, tidak ada kamu yang datang menyembuhkan mereka, seperti kamu dulu menyembuhkan semua orang. Mereka terjebak dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Dan badai itu tidak mengenal belas kasih. Semakin mereka mencari pembenaran, semakin semesta mengulur tali karma. Hingga suatu hari, mereka akan bertanya kepada langit, "Apa salahku?" Tapi langit akan tetap diam, karena jawabannya pernah mereka kirimkan sendiri saat mereka menyakitimu dulu. Kedua, kesuksesan yang tiba-tiba ambruk. Mereka yang menyakiti orang tulus seringkali diberkahi ilusi. Karir yang naik, bisnis yang lancar, nama yang harum di telinga orang banyak. Tapi semua itu seperti kastil pasir di tepi laut. Hanya menunggu ombak waktu untuk meruntuhkannya. Karma tidak selalu datang sebagai petaka langsung. Kadang ia datang sebagai jebakan manis, kesuksesan semu yang justru mempercepat jatuhnya. Mereka mulai merasa tak terkalahkan, merasa sombong, dan tak tergoyahkan. Tapi di balik layar, perlahan namun pasti, lubang kehancuran menganga.
Rekan bisnis mulai berkhianat, keputusan keliru, reputasi yang tiba-tiba hancur hanya karena satu skandal kecil yang viral. Semesta membiarkan mereka naik tinggi bukan untuk membanggakan diri, tapi agar saat jatuh, rasanya akan sangat menyakitkan. Kamu akan melihat mereka mendadak kehilangan segalanya, pekerjaan, kekayaan, keluarga, bahkan nama baik. Tapi ini bukan tentang pembalasan dendam, ini tentang keadilan semesta. Apa yang mereka ambil darimu, kepercayaan, rasa aman, kebanggaan, harga diri, akan mereka bayar dengan kehilangan hal yang paling mereka banggakan. Tidak perlu menurunkan petir yang membakar, cukup dengan kehampaan. Dan saat orang-orang yang menyakitimu mulai mengalami kehampaan di puncak kesuksesan mereka, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah surat balasan yang dikirim alam semesta dalam amplop karma, telah sampai ke tangan mereka. 3. Kesehatan yang memburuk tanpa sebab. Balasan kadang datang dalam bentuk penyakit. Mereka yang pernah menyakitimu, melukai jiwamu, menghancurkan harga dirimu, suatu hari akan merasa tubuh mereka bukan milik mereka lagi. Rasa nyeri muncul entah dari mana. Lelah yang tak bisa dijelaskan. Nafas berat, dada nyeri, kepala seperti dihantam gelombang dari dalam. Mereka ke dokter, hasil tes ada. Nama penyakit bisa dicetak di kertas, tapi tak ada yang bisa menolong secara nyata. Obat hanya menenangkan sesaat. Penyakit itu tetap tinggal, menyiksa, pelan, diam, dalam. Jangan tanya penyebabnya. Ini bukan soal pola makan, pola tidur, atau faktor keturunan. Ini bukan penyakit yang bisa dicegah dengan vitamin atau olahraga. Ini adalah hadiah dari semesta untuk membungkam mereka yang terlalu lama berisik menyakiti orang lain. Dan karena jiwa mereka tidak bisa lari dari tubuh sendiri, mereka akhirnya terperangkap. Di dalam daging dan organ yang sakit, di dalam waktu yang terasa lambat, di dalam malam-malam yang tak kunjung damai. Mereka akan terus bertanya kenapa tanpa mendapat jawaban. Karena memang tak perlu jawaban. Balasan itu tak bekerja lewat logika manusia. Ia bekerja lewat getaran energi. Mereka akan mengguncang batin terlebih dahulu, lalu tubuh mereka perlahan akan merasakan efeknya. Dan karena mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi, mereka hanya bisa merintih, tanpa arah, tanpa jawaban, tanpa penjelasan. Sementara kamu, yang pernah jadi korban, tak perlu bersorak atau membenci. Diam adalah sikap paling suci dalam menyaksikan keadilan yang turun dalam bentuk yang tak bisa ditawar. Kamu hanya perlu tahu, semesta tidak diam. Ia mengirimkan penyakit, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pengingat bagi jiwa yang telah jauh dari nurani. 4. Keberuntungan mereka mulai menghilang secara aneh. Pernahkah kamu lihat seseorang yang dulu tampak selalu beruntung, mulai dikejar nasib buruk yang absurd? Itulah tanda 4. Mereka yang menyakitimu tanpa rasa bersalah akan kehilangan berkatnya, bukan secara besar-besaran sekaligus, tapi perlahan dan aneh. Mereka mulai sering mengalami hal-hal kecil yang buruk, terus-menerus, ditolak tanpa alasan jelas, tertinggal kesempatan emas, padahal semua sudah dirancang sempurna, seolah semesta mulai menaruh kabut di langkah mereka. Karma dalam bentuk ini halus, seperti angin dingin yang menembus pakaian tebal. Mereka tidak segera menyadarinya, tapi sesuatu di dalam hidup mereka mulai sial. Barang yang baru dibeli cepat rusak. Janji-janji bisnis dengan keuntungan besar selalu batal. Orang-orang mulai menjauh. Bahkan mesin kopi pun seperti selalu tumpah saat mereka hendak memulai hari. Semua yang tampaknya sepele itu, jika dikumpulkan dan dianalisa, adalah alarm. Semesta tidak perlu menjatuhkan meteor langsung ke kepala mereka. Kadang ia hanya mengubah arah angin agar layang-layang keberuntungan mereka terus tersangkut. Dan kamu, sebagai orang yang pernah disakiti, tidak perlu menari di atas kesialan mereka. Cukup tahu bahwa kebaikanmu tidak hilang, hanya menunggu waktu untuk diganti dengan cara yang lebih indah. Sementara kejahatan mereka akan dibayar dengan ketidakberuntungan yang menjalar seperti jamur di bawah kulit. Keberuntungan sejati adalah berkat yang didampingi restu. Tapi mereka yang menyakitimu,
telah kehilangan restu itu, meskipun mereka masih memegang uang, jabatan, atau panggung, tapi hati mereka terus-menerus kecewa dan tak pernah damai. Dan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan semuanya sekaligus. Kelima, rasa damai yang menghilang. Ada orang yang bisa tidur dengan tubuh lelah, tapi tidak dengan hati yang gelisah. Ini yang dialami oleh mereka yang telah melukaimu dengan kesengajaan. Mereka mungkin tertawa di siang hari, tetapi malam hari menjadi hukuman sunyi. Pikiran mereka mulai penuh oleh bayangan yang mereka kira sudah terkubur. Tapi semesta tidak pernah lupa, ia hanya menunggu malam paling gelap untuk membisikkan rasa bersalah. Mereka kehilangan rasa damai, meskipun tempat tidur mereka empuk dan kamar mereka bagus. Pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan, bukan kenangan bahagia, tapi momen ketika mereka mempermainkanmu, menyudutkanmu, mengkhianatimu. Rasa bersalah yang ditekan akan meledak dalam bentuk paranoia. Mereka mulai takut tanpa sebab, cemas tanpa ujung, merasa dilihat walau sedang sendiri. Orang yang damai bukan yang tak punya masalah, tapi yang tak punya hutang moral. Dan orang yang pernah menyakiti orang sepertimu, yang memberi lebih dari yang pantas, secara spiritual punya hutang yang tidak bisa dilunasi dengan permintaan maaf saja. Jika mereka belum bertobat sepenuh hati, damai itu akan terus menjauh. Seolah semesta mencabut satu-satunya selimut yang bisa menghangatkan malam mereka. Kamu tidak perlu membalas. Cukup diam. Karena di malam-malam mereka yang gelisah, namamu akan muncul sebagai sosok yang tak bisa mereka singkirkan. Dan dari situlah karma bekerja, dari keheningan yang menikam batin. Keenam, mereka akan dikelilingi orang-orang yang sama busuknya seperti mereka. Apa yang mereka lakukan padamu, semesta akan bayarkan dengan menghadirkan orang-orang yang melakukan hal sama pada mereka. Mereka pernah mengkhianati, lalu kini dikhianati. Mereka pernah mencurangi, lalu kini dicurangi. Mereka pernah mempermainkan hati, lalu sekarang dipermainkan balik oleh orang yang lebih lihai. Dan semua itu bukan kebetulan, itu adalah hukum Gema. Apa yang kamu teriakkan ke tebing, itulah yang kembali. Sialnya, mereka akan merasa seolah seluruh dunia tak bisa dipercaya. Mereka mengutuk dunia yang jahat, tanpa sadar mereka hanya sedang memandangi pantulan dirinya sendiri. Orang-orang di sekeliling mereka adalah cermin. Semesta tidak mengirimkan musuh, melainkan kloning dari jiwa mereka sendiri. Dan luka yang mereka terima kini lebih perih, karena mereka tahu rasanya disakiti, tapi tidak bisa marah. Karena diam-diam, mereka sadar, ini seperti yang dulu kulakukan pada dia. Kamu tak perlu hadir untuk menyaksikan kehancuran mereka. Tapi jika kamu kebetulan melihat mereka disakiti oleh orang yang dulu mereka percaya, jangan merasa puas. Rasakan keadilan itu bekerja secara diam-diam, karena sejatinya keadilan semesta tidak pernah gagal. Hanya kadang perlu waktu agar pelajaran itu bisa benar-benar masuk ke kesadaran mereka. Dan dari semua jenis balasan, yang satu ini benar-benar menusuk. Saat mereka tidak bisa marah pada perlakuan buruk orang lain, karena hatinya tahu dia sedang menuai sesuatu yang dulu pernah dia tanam sendiri. Ketujuh, kehancuran finansial. Ketika seseorang menyakitimu tanpa rasa bersalah, semesta punya cara paling sunyi dan menusuk untuk mengingatkannya, yaitu mencabut stabilitas finansialnya. Tidak dalam bentuk kehilangan mendadak yang dramatis, tapi perlahan, seperti bangunan besar yang pondasinya dimakan rayap. Mereka mungkin masih kelihatan punya uang, tapi uang itu seperti air di keranjang, cepat habis, sulit dikendalikan. Bisnis mereka mulai stagnan, investasi gagal, rezeki yang dulu mudah datang kini terasa mandek. Bahkan ketika uang datang dalam jumlah besar, selalu disertai dengan masalah lain yang membuatnya harus mengeluarkannya lagi dalam jumlah yang lebih besar. Mereka kejar penghasilan, tapi pengeluaran datang lebih cepat. Dan lebih sakit lagi, kadang mereka kehilangan uang bukan karena bodoh, tapi karena dikhianati oleh orang yang mereka percayai sepenuhnya. Inilah balasan brutal dari semesta, bukan sekedar membuat mereka miskin, tapi membuat mereka sadar
bahwa kestabilan materi yang mereka banggakan dulu tak ada artinya jika digunakan untuk menyakiti orang lain. Apapun yang mereka bangun dengan energi negatif akan runtuh perlahan, seperti istana pasir yang tergerus ombak. Kedelapan, reputasi mulai rusak. Orang yang menyakitimu mungkin dulu tampak disanjung. Mereka punya banyak teman, koneksi, pendukung, tapi semesta selalu punya cara untuk meruntuhkan reputasi yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Dan saat waktunya tiba, mereka mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekelilingnya, satu demi satu, tanpa bisa dicegah. Mereka tak sadar bahwa setiap kesalahan yang mereka tutupi akan menggelembung menjadi skandal. Mereka pikir mereka pintar bermain karakter, tapi semesta lebih pintar merobek topeng. Reputasi mereka mulai retak dari dalam. Ada yang membongkar, ada yang kecewa, ada yang akhirnya berani bicara. Dan saat badai itu datang, semua pencitraan runtuh seperti kartu domino. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu membuka aib, karena semesta tahu siapa yang pantas dijatuhkan. Dan reputasi, sekali rusak, tak bisa diperbaiki dengan uang atau klarifikasi. Mereka akan mencoba menyelamatkan nama mereka, tapi percayalah, tidak ada pertahanan yang bisa melindungi seseorang dari konsekuensi. Ini adalah pengembalian keadilan. Dan kamu yang dulu dihina, dilukai, atau dianggap remeh, akan menyaksikan mereka menjadi orang yang tidak lagi dipercaya, bahkan oleh orang-orang yang dulu mendukungnya. Kesembilan, musibah dan kesialan yang datang bertubi-tubi. Kadang semesta tak lagi bermain simbol, ia turun langsung dengan badai. Musibah datang satu persatu tanpa aba-aba. Mobil tabrakan, rumah bocor, anak sakit, usaha gagal, hubungan retak, teman mengkhianat, seolah kehidupan mereka dikepung dari segala penjuru, dan tidak ada doa yang sanggup menahan badai, sebab ini bukan ujian, ini adalah pelunasan. Banyak dari mereka akan berkata, "Mengapa hidupku jadi begini?" Tapi tak pernah ada kejujuran yang keluar, bahwa mereka pernah menanam luka dalam hidup orang lain, dan karma, meski kadang lambat, tidak pernah meleset. Setiap musibah itu seperti palu, bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menggugurkan ego dan membayar hutang yang mereka kumpulkan. Kamu tak akan bersorak melihat penderitaan mereka, karena penderitaan bukan sesuatu untuk dirayakan, tapi kamu akan tahu dari dalam hatimu yang paling dalam, semesta tidak pernah lupa. Apa yang terjadi padamu dulu bukan tanpa saksi, dan kini kesakitan itu sedang dibayar, lunas, bahkan lebih. Dan mereka akan terus tertunduk bertanya, "Kenapa semua ini menimpaku?" Tapi hanya hati yang jujur yang tahu jawabannya, sementara kamu sudah melangkah jauh, meninggalkan luka. Dan itulah kemenangan sejati, bukan saat mereka hancur, tapi saat kamu sudah tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Kesepuluh, merasa stuck dan tak terpenuhi. Di antara semua hukuman batin yang paling menyakitkan adalah rasa stagnan. Mereka merasa telah bekerja keras, berdoa, berlari, tapi tetap di tempat yang sama. Tak ada kemajuan, tak ada kepuasan. Seperti berjalan dalam labirin kaca, penuh ilusi, tapi tak pernah keluar. Itulah karma bentuk 8, stuck, jenuh, dan kekosongan eksistensial yang menyiksa. Semesta tak memberi mereka kemajuan, bukan karena mereka tak layak, tapi karena mereka belum membersihkan luka yang mereka buat pada orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa untuk naik level dalam hidup, harus ada beban moral yang dibereskan. Dan karena mereka mengabaikan itu, maka stagnasi menjadi tamparan harian yang melelahkan. Mereka iri pada orang lain, padahal masalahnya ada di dalam diri sendiri. Kamu bisa lihat mereka tersenyum di media sosial, tapi jika kamu bisa mendengar suara batin mereka, kamu akan tahu bahwa mereka sedang menjerit dalam diam. Mereka merasa kering, meskipun berada di tengah pesta. Mereka merasa hampa, meskipun sudah meraih apa yang mereka dambakan. Karena kepuasan sejati hanya tumbuh di tanah yang bersih dari pengkhianatan dan kebohongan. Dan kamu yang pernah disakiti, justru mulai merasa tenang.
karena kamu tidak membawa luka orang lain ke dalam batinmu. Kamu berjalan dengan ringan, meski tak punya segalanya. Sementara mereka terus terpaku di tempat, membawa beban jiwa yang mereka torehkan sendiri. Ke-11, kehilangan kontrol atas diri dan keputusan. Saat karma bekerja, orang yang menyakitimu akan mulai kehilangan pegangan atas hidupnya sendiri. Mereka yang dulu merasa berada di puncak kendali, mulai merasakan bahwa segalanya lepas dari genggaman. Keputusan yang dibuat sering kali salah, impuls dan emosi negatif yang muncul sulit dikendalikan, dan jalan hidup tampak kabur dan membingungkan. Ini bukan sekadar kebetulan atau hasil dari ketidakmampuan, melainkan efek dari energi karma yang menggoyangkan fondasi batin mereka. Semesta seperti menggenggam kemudi hidup mereka dan mengaduknya dengan keras. Mereka merasa seperti terombang-ambing di laut badai tanpa peta atau kompas. Ketidakmampuan mengendalikan diri ini juga menciptakan kecemasan dan frustrasi yang semakin menjerat mereka dan membuat mereka nyaris gila. Yang menyakitimu dengan seenaknya ternyata menghadapi konsekuensi berupa hilangnya kontrol, bukan hanya atas keadaan, tapi juga atas dirinya sendiri. Ini adalah bentuk karma yang paling membingungkan dan menyakitkan, karena mereka tidak tahu kemana harus melangkah atau bagaimana membalikkan keadaan. Sementara itu, kamu yang pernah disakiti belajar untuk mengendalikan batin dan hidup dengan penuh kesadaran, mengukir jalan yang berbeda dari karma busuk yang menghantui mereka.